係1對1啦，定係1對10？知咧，唔會嚟嘅啫。彈開！即係出手。最後就要揾出佢最好打帶頭嗰場。其餘嘅人。Halo warga Nobar, ke apa kabarnya? Bubuhan Pian hari ini kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film yang menceritakan tentang seorang bocah culun yang selalu dibully dan disiksa di penjara. Tapi semua siksaan itu membuatnya bangkit dan menjadi sosok yang sangat buas. Penasarin? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Shamu. Di keluarga yang tampak harmonis, kita diperkenalkan dengan seorang anak jenius bernama Ryo Nashiruma. Di sini, dia sedang sarapan bersama kedua orang tuanya dan adik perempuannya yang bernama Natsumi. Namun sarapan yang tenang itu tiba-tiba penuh dengan darah, di mana kedua orang tua mereka tewas di meja makan, dan tidak disangka-sangka pelakunya adalah Ryo sendiri. Akibat insiden itu, Ryo pun ditangkap polisi dan langsung dikirim ke penjara. Tapi sampai saat ini belum diketahui kenapa dia tega menghabisi orang tuanya sendiri. Di penjara, semua orang menghakimi Ryo termasuk kepala sipirnya. Mereka menganggap bahwa Ryo adalah iblis yang tidak punya nurani sama sekali. Setelah dibotaki oleh kepala sipir, Ryo pun dibawa ke selnya. Di sini, semua napi langsung menyambut Ryo dengan tepuk tangan. Bahkan, dia juga dikalungi bunga layaknya orang penting. Tapi ternyata itu semua hanyalah awal dari kebrutalan, karena setelah disambut dia langsung disiksa habis-habisan oleh para napi. Melihat Ryo yang sekarat, salah satu napi bernama Kohei pun membantunya. Dia juga menutupi tubuh Ryo yang sebelumnya ditelanjangi para bedebah. Kohei merasa kasihan karena dia pun merupakan korban bully di penjara tersebut. Tak lama kemudian, kepala sipir datang membawa alat setrum. Di sini, dia mengatakan kalau Ryo adalah makhluk biadab yang layak disiksa, dan setelah itu dia pun langsung menyetrumnya. Sejak saat itu, hidupnya di penjara menjadi seperti neraka. 2 bulan kemudian, Natsumi mengunjunginya di penjara. Tapi entah kenapa penampilannya berubah jadi nyentrik dan ngejreng. Padahal dia adalah anak yang pendiam dan pemalu. Tanpa banyak basa-basi, Natsumi berkata kalau dia mengalami trauma dan tidak bisa mengingat kejadian saat itu, di mana Ryo sebenarnya membunuh ortunya karena sering melakukan kekerasan. Bukan hanya kepadanya, tapi juga kepada Natsumi. Sejak insiden itu, dia dikeluarkan dari sekolah sebab tidak fokus belajar, dan sekarang dia mengunjungi sang kakak karena ingin berpamitan, yang mana dia akan pergi keluar kota untuk membuka lembaran baru. Selain itu, dia juga akan bekerja sebagai wanita cukurukuk yang tidak butuh ijazah. Tidak hanya itu, Natsumi juga berkata kalau dia tidak mau bertemu lagi dengan Ryo. Sontak, Ryo pun memohon agar sang adik tidak merusak masa depannya sendiri. Namun, nasi sudah menjadi benyek, dan setelah kepergian Natsumi yang mendadak, Ryo terus menyalahkan diri sendiri. Selain itu, dia juga mulai pasrah saat dibully dan disiksa. Bahkan, dia nyaris COD dengan malaikat maut. Untungnya, ada seekor napi senior yang menolongnya. Dia adalah Kenji Kurokawa, seorang mantan pelatih karate terkenal. Rupanya, dia dikirim dari penjara dewasa untuk melatih para napi remaja. Terutama, dia ditugaskan untuk mengubah napi yang hombreng menjadi laki-laki sejati. Kemudian, Kenji menghampiri Ryo yang masih terluka parah. Di sini, dia mengajarkan sebuah pukulan maut. Ternyata, diam-diam Kenji merasa kasihan pada Ryo, dan dia yakin bocah ini sebenarnya adalah anak yang baik. Kenji lalu menyeretnya ke arena pertarungan, dan untuk menguji kekuatannya, dia pun memaksa Ryo berduel dengan napi terkuat. Awalnya, Ryo sangat kewalahan, tapi saat mempraktekkan ilmu dari Kenji, dia mampu mengalahkan lawannya.
Namun, gara-gara membuat lawannya pingsan, Rio pun langsung dikurung di sel isolasi. Parahnya lagi, mulutnya dibungkam dengan masker besi. Sehingga Rio pun kesulitan makan, padahal dia akan dikurung selama 2 minggu. Tapi tak lama kemudian, dia mendengar suara Kenji dari sel sebelah. Di sini, Kenji menyuruh Rio untuk tetap berlatih karate di sel isolasi. Meski terkesan cuek, Kenji sebenarnya ingin menjadikan bocah ini sebagai sosok yang kuat dan ditakuti. Dan sejak saat itu, Rio resmi menjadi muridnya. 練拳每一個動作都以千為單位。大把時間嚟練。Setelah latihan keras selama sebulan, dia mulai berubah jadi lebih kuat. Dan tanpa basa-basi, dia langsung memburu semua orang yang pernah membuli Kohei dan dirinya. 就要揾出佢最好打大頭嗰場。其餘嘅人。 Perlahan, keganasan Rio mulai meresahkan kepala sipir, dan untuk meredam itu, kepala sipir menyuruh Kenji untuk membunuhnya. Sebagai guru, tentu saja Kenji menolak keras. Namun, kepala sipir mengancam akan menambah hukuman Kenji. Apalagi Kenji dipenjara karena membunuh Perdana Menteri. Kenji yang ingin cepat bebas pun akhirnya menerima tawaran kepala sipir. Dan tanpa membuang waktu, dia pun mengajak Rio berduel dengannya. 領導量係唔應該再身處呢點，好清楚。我有一個唔可以原諒嘅錯，我可以幫你提早離開。Akan tetapi, Kenji memilih untuk tidak membunuhnya. Dan gara-gara keputusan ini, dia pun dipindahkan ke penjara paling brutal di Asia. Rio yang mendengar kabar itu sama sekali tidak terima. Dan tanpa ragu, dia pun langsung menghabisi kepala sipir. 你想點啊？ 5 tahun kemudian, Rio sudah keluar dari penjara dan sekarang dia terpaksa bekerja sebagai pria cukurukuk yang melayani tante-tante kaya. Padahal dia bermimpi untuk menjadi atlet karate profesional. Saat ini dia hanya bisa menonton pertandingan karate dari layar TV. Namun malam itu Rio merasa terganggu dengan tante yang menyewanya, di mana wanita paruh baya ini tiba-tiba mengungkit pembunuhan orang tuanya. Sontak hal itu pun membuat Rio lepas kendali dan 冇人可以再咁對我。 Setelah menghajar tante kurang ajar itu, Rio menyusuri setiap sudut kota untuk mencari Natsumi. Ternyata, selama 3 tahun terakhir dia sudah mengembara ke banyak kota. Dia ingin menemukan adiknya dan membuka lembaran baru bersama. Kali ini dia bertemu dengan wanita cukurukuk yang mirip Natsumi. Namun ternyata namanya adalah Siti. Lalu saat akan keluar dari sana, dia tiba-tiba dicegat para gangster. Dan karena tak punya banyak waktu, Rio pun melibas mereka semua. Dia lalu berlari ke sebuah arena tinju untuk menghindari bala bantuan para gangster. Tapi sialnya, bos mereka adalah pemilik arena tersebut. Atau dengan kata lain, Rio telah masuk ke kandang singa. Mau tidak mau, dia pun kembali membrutal.
Sialnya, dia malah dikeroyok puluhan gangster yang membuatnya seketika tepar di arena tersebut. Bukan cuman itu, aibnya sebagai pria cukurukuk juga ditampilkan di monitor besar. Dan sekarang semua orang mengenalnya sebagai pemuas ibu-ibu arisan. Setelahnya, Ryo ditendang keluar dan direndahkan habis-habisan. Namun lagi-lagi Kohei datang untuk membelanya. Besoknya, Kohei mendatangi arena itu lagi dan membuat kekacauan. Lalu di belakangnya, Ryo muncul dan menghajar semua gangster yang ada di sana. Tak lama kemudian muncul seorang atlet karate bernama Yamazaki dan ternyata dia adalah salah satu pemilik gedung tersebut. Di sini Yamazaki sama sekali tidak membalas perbuatan Ryo karena ternyata dia juga merupakan murid dari Kenji. Oleh sebab itu Yamazaki ingin mengajak Ryo bergabung ke dojo miliknya di mana dia akan mendaftarkan Ryo di turnamen tinju bebas. Namun sebelum Ryo sempat menerima tawarannya, tiba-tiba ada seonggok pria yang datang. Orang itu adalah Kensuke atau kita panggil saja Samidi. Lalu tanpa ada yang minta, Samidi tiba-tiba pamer skill karate. Di sini, dia juga mempermalukan Yamazaki di depan muridnya sendiri. Diketahui bahwa Samidi memiliki kedudukan yang sama tingginya dengan Yamazaki, tapi saat ini mereka berdua sedang pecah kongsi, yang mana Yamazaki ingin memisahkan diri dari perguruannya. Samidi lalu menantang Yamazaki untuk berduel dengan Ryo, di mana kalau Yamazaki kalah, maka Ryo harus mewakili tim Samidi di turnamen. Tanpa rasa takut kalah, Yamazaki dan Ryo pun sama-sama menerima tantangannya, dan perduelan pun dimulai. Karena lama di penjara brutal, Ryo pun mampu menumbangkan Yamazaki dengan mudah. Bahkan, dia sama sekali tidak berkeringat dan walaupun Yamazaki terus melawan, dia tetap menang. Dengan hasil ini, Ryo pun resmi menjadi salah satu petarung yang akan mewakili perguruan Samidi. Namun tanpa sepengetahuannya, Samidi diam-diam punya rencana jahat. Intinya, dia hanya ingin memanfaatkan Ryo demi mempertahankan reputasi perguruan. Lalu setelah itu, dia akan menghabisinya. Di sisi lain, Ryo tampak sedang berlatih keras dan dibantu oleh Kohei. Selain itu, dia juga dapat support dari Siti yang kini sudah menjadi pacarnya. Tapi di tengah latihan keras itu, tiba-tiba rupa-rupanya orang yang menyerang Ryo adalah Kenji. Dia baru saja keluar dari penjara dan memutuskan untuk mengunjunginya. Awalnya, Ryo sedikit kesal karena Kenji datang tanpa assalamualaikum, tapi di lubuk hatinya yang terdalam dia sebenarnya sangat senang. Karena Ryo akan mengikuti turnamen, Kenji pun kembali melatihnya agar sang murid itu bisa mewujudkan cita-citanya. Singkat cerita, turnamen tinju bebas akhirnya dilaksanakan. Kali ini Ryo akan melawan seorang ahli Muay Thai. Namun saat akan naik ke atas ring, pihak Samidi tiba-tiba menampilkan berita tentang kasus Ryo di masa lalu. Sontak, hal itu pun membuat mentalnya sedikit down dan dia menyadari kalau Samidi cuma memanfaatkannya demi viral. Sementara itu, dia harus menanggung malu sekaligus menerima hinaan dari penonton. Tapi sebagai petarung sejati, dia pun bertekad akan memenangkan turnamen ini. Dan tanpa banyak intro lagi, pertandingan pun dimulai.
Meskipun sempat terjatuh, Rio berusaha bangkit lagi. Sementara di sisi lain, Siti terus mendoakan keselamatan pacarnya. Lalu di saat lawan mulai lengah, Rio pun mengeluarkan tendangan mautnya. Dan pada akhirnya Rio berhasil menjadi pemenang. Tapi tiba-tiba Samidi membatalkan kemenangan tersebut karena dia baru mendapat kabar bahwa lawan Rio mengalami kebutaan gara-gara tendangannya. Padahal hal semacam ini tidak ada di peraturan. Seketika Rio pun tidak terima dengan keputusan licik itu. Selesai pertandingan, Kenji menghampiri si jamet Samidi. Dia ingin meminta penjelasan kenapa kemenangan Rio dibatalkan. Tapi Samidi selalu ngeles kayak orang yang lagi ditagih hutang. Di sini juga terungkap kalau ternyata Samidi adalah orang yang menjebloskan Kenji ke penjara. Semua itu dia lakukan agar Kenji tidak bisa menguasai perguruan. Mendengar itu, Kenji yang awalnya santuy tiba-tiba menyerangnya. Di sisi lain, Rio masih ingin memenangkan turnamen dan akhirnya dia nekat membius seorang wanita malam itu, di mana wanita ini adalah kekasih dari Sugawara yang merupakan petarung terbaik di perguruan Samidi. Rio lalu menelpon Sugawara dan pura-pura memperkaos kekasihnya. Hal ini dia lakukan untuk membangkitkan amarah Sugawara sehingga petarung itu mau melawannya. Alhasil, singa di dalam diri Sugawara pun terbangun dan sejak malam itu dia berambisi untuk melawan Rio. Awalnya, Samidi tidak mengizinkannya, tapi pikirannya berubah setelah mengingat kekalahannya dari Kenji. Dan Samidi pun menyuruh Sugawara untuk membunuh Rio di atas ring, karena jika Rio kalah maka Kenji juga akan kalah. Di lain pihak, Rio kembali mendatangi Kenji untuk melatihnya, di mana dia mengatakan bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk menjadi jagoan karate. Mendengar itu, Kenji pun menyuruhnya untuk latihan ekstrim, bahkan sampai pull up di atas menara 200 meter. Mantap! Tidak hanya itu, Rio juga menantang para kuli Jawa untuk bertarung karena menurutnya kuli Jawa adalah lawan yang sangat ekstrim. Tapi di tengah pertarungan itu, salah satu kuli malah menyayat perut Siti, yang hal itu pun membuat Rio sangat khawatir. Dan di saat Rio lengah, para kuli langsung mematahkan tangannya. Gara-gara hal ini, Rio pun terancam gagal melawan Sugawara. Apalagi pemulihan tangannya bisa berlangsung lama. Di momen ini, dia menyalahkan Siti yang cuman jadi beban. Mendengar itu, Kohei pun kecewa pada sahabatnya yang selalu menyalahkan keadaan. Kenji yang muak dengan keributan itu pun mengambil tindakan. Dia lalu mengajak Rio ke sebuah hutan dan menyuruhnya untuk berhenti jadi orang lemah. Di hutan ini, dia akan memberitahu bagaimana cara untuk menahan rasa sakit. Kemudian Kenji meminta agar Rio berhenti menyalahkan diri sendiri karena saat membunuh orang tuanya dia melakukannya karena ingin melindungi Natsumi. Selain itu, Kenji juga melarang Rio untuk menyesali perbuatannya sebab penyesalan adalah tanda bahwa seseorang melakukan kesalahan.
Berkat latihan fisik dan jiwa itu, Rio kini tak lagi merasakan sakit. Bahkan tangannya yang patah pun pulih lebih cepat. Lalu di hari tersebut, Rio mendapat kabar baik bahwa Siti berhasil menemukan Natsumi. Rupanya selama ini Natsumi dirawat di pusat rehabilitasi. Sejak 3 tahun lalu dia mengalami depresi berat sampai lupa ingatan parsial. Dan hal ini pun membuat Rio sedih karena sang adik sama sekali tidak mengenalinya. 千蚊得唔得啊？哥哥唔會話俾佢哋聽。唔好話俾爸爸媽媽知。 Tak lama kemudian, dia didatangi oleh 2 orang pegawai rumah sakit yang ternyata Rio ketahuan nyolong obat pereda nyeri. Namun dalam sekejap mata kiri Rio berubah jadi merah dan setelah itu dia langsung membrutal menghabisi mereka. Di sini terungkap kalau Rio punya kelainan jiwa yang kalau mata kirinya jadi merah maka dia akan berubah jadi binatang buas. Dan ternyata itulah yang terjadi saat dia membunuh orang tuanya. Dengan kata lain, mata merah itu adalah simbol atas kemarahan yang dipendam. Singkat cerita, pertandingan antara Rio dan Sugawara pun digelar. Meskipun tangannya belum pulih 100%, tapi Rio tetap akan membrutal. Apalagi dia sama sekali tidak merasakan sakit. Dan pada pertarungan ini, mata kirinya yang merah masih belum hilang. Yang artinya, dia sudah mengaktifkan mode buas sejak awal. Dan setelah semuanya siap, pertarungan pun dimulai. Sayangnya di ronde pertama, Sugawara terlalu OP dan mampu menumbangkan Rio. Di sisi lain, Siti ternyata sedang menemani Natsumi nonton dari TV. Ketika melihat kakaknya tumbang, pikiran Natsumi tiba-tiba melayang. Dan secara perlahan dia mengingat masa lalunya. Loh, awalah ternyata bukan Rio yang membunuh orang tua mereka, melainkan saudari kembarnya Natsumi. Rio bahkan menerima hukuman demi melindunginya, menanggung kebencian dan trauma yang bukan miliknya sepenuhnya. Sementara itu, Rio kembali bangkit demi harga dirinya. Dia harus menang di sini agar tidak lagi dibully, disiksa, dan diperlakukan seperti sampah. Lalu, ronde 2 pun dimulai. Sayang sekali warga nobar semua, di akhir pertandingan Sugawara mampu membuatnya terkapar di atas ring. Tapi di sisi lain, tulang-tulang Sugawara ternyata remuk setelah menghantam tubuh Rio yang sekeras baja. Lalu ketika dia akan dinyatakan sebagai pemenang, tiba-tiba Rio bangkit lagi. Sontak, hal itu membuat semua orang kaget termasuk saya, Sugawara, Samidi, dan mungkin Anda semua. Rio bangkit dengan tubuh yang penuh darah, tapi tak ada rasa sakit sedikit pun. Dan film pun tamat lagi-lagi dengan menggantung, "Aduh, gini mulu ya." Ya, walaupun endingnya menggantung, tapi kita tahu siapa yang akan menang. Karena melawan orang seperti Rio sama saja seperti melawan emak-emak, makhluk terkuat di bumi, susah menangnya. Nah, dari film ini kita belajar bahwa rasa sakit bisa berubah jadi kekuatan luar biasa. Namun, kenyamanan bisa merusak hidupmu selamanya. Kalau kamu setuju, share video ini ke Padepokan PSHT terdekat. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang penganggur
hiburan profesional. Dan sampai jumpa di video-video brutal selanjutnya. Nah, kalau begitu Burung Kuntul izin pamit undur diri.